Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Irawan. Saya dari program studi Teknik Informatika dengan nomor pokok mahasiswa 0111937. Di video ini saya akan menjelaskan tentang objek dua dimensi dan animasi. Dan video ini saya buat untuk tugas akhir mata kuliah grafika komputer. Di video ini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan tentang objek dua dimensi. Yang pertama adalah objek dua dimensi, yang kedua adalah macam-macam objek dua dimensi, yang ketiga macam-macam aplikasi untuk membuat objek dua dimensi, konsep animasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah objek dua dimensi. Objek grafik dua dimensi adalah sekumpulan titik-titik dua dimensi yang dihubungkan dengan garis lurus, baik berupa polyline, poligon, atau kurva. Sedangkan grafik komputer dua dimensi adalah sebuah generasi gambar digital berbasis komputer yang kebanyakan mengambil objek-objek dua dimensi. Model grafik dua dimensi merupakan kombinasi dari model geometri, juga disebut sebagai grafik faktor, gambar digital, atau raster grafik, fungsi matematika, dan sebagainya. Selanjutnya, macam-macam objek dua dimensi. Yang pertama adalah line, circle, ARC, polygon, text, section, rectangle, ellipse, donut, star, dan helix. Dari beberapa macam-macam objek dua dimensi di atas, saya hanya akan menjelaskan 3 dari objek dua dimensi tersebut. Yang pertama adalah line. Objek line atau garis adalah objek salah satu dua dimensi yang sangat mendasar dan sering digunakan untuk perancangan gambar kerja. Line berasal dari dua titik yang saling berhubungan. Yang kedua, circle. Circle atau lingkaran adalah proyek dua dimensi yang memiliki ukuran diameter dan jari-jari. Circle atau lingkaran merupakan kumpulan titik-titik yang tak terhingga dan saling berhubung. Yang ketiga, polygon. Polygon adalah suatu fungsi yang mirip dengan polyline, hanya saja hasilnya adalah kurva tertutup. Pada polygon dinamakan konsep array dalam menyatakan objek dua dimensi sebagai kumpulan titik dua dimensi. Polygon digunakan untuk mempresentasikan objek-objek pada dua dimensi. Selanjutnya, macam-macam aplikasi untuk membuat objek dua dimensi. Software animasi dua dimensi adalah software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional, flat animation. Umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, dan beberapa juga dapat mengimpor suara. Contoh software yang pertama adalah Macromedia Flash. Macromedia Flash adalah program yang sangat populer sekarang ini untuk membuat dan memanipulasi grafik dan animasi. Sekarang namanya adalah Adobe Flash, yang sebelumnya dikenal sebagai Macromedia Flash. Contoh software yang kedua adalah Macromedia Director. Macromedia Director adalah sebuah program yang dirancang khusus untuk membuat self-contained atau program yang tepat berjalan sendiri. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai media presentasi maupun sebagai media interaktif untuk membuat CD interaktif.
Direktur ini juga dapat digunakan untuk menciptakan konten halaman web dalam bentuk Shockwave. Yang ketiga adalah Adobe After Effects CS4. Efek visual yang sangat baik dan perangkat lunak animasi yang menarik, bekerja dengan peralatan canggih dan integrasi yang erat dengan aplikasi desain terkemuka saat Anda bekerja untuk hampir semua jenis media. Membuat dari awal atau memulai proyek dari ratusan preset disesuaikan dengan template semua dari dalam stem line antarmuka. Dalam konsep animasi terdapat beberapa kategori animasi. Yang pertama, animasi stop motion, animasi tradisional, dan animasi komputer. Animasi stop motion bisa disebut juga dengan clay motion karena jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objeknya. Animasi ini dihasilkan dari pengambilan gambar berupa boneka atau yang lainnya yang digerakkan secara bertahap. Dalam pengerjaannya, teknik ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Salah satu contoh stop motion animation adalah film Chicken Run karya Nick Parks, dan masih banyak contoh film-film yang lainnya. Selanjutnya, animasi tradisional, cel animation atau animasi sel. Animasi sel atau cel animation adalah animasi dua dimensi yang merupakan teknik animasi yang paling dikenal sampai saat ini. Animasi ini merupakan film animasi yang didasarkan pada kemampuan gambar tangan untuk menciptakan objek-objek yang hendak dianimasikan, yang saat ini masih dikembangkan menjadi industri bisnis yang cukup menjanjikan dalam dunia hiburan. Contohnya film Scooby-Doo, SpongeBob, dan film-film anime yang membanjiri dunia film animasi di Indonesia. Selanjutnya, animasi komputer. Secara keseluruhan, animasi ini dikerjakan dengan bantuan komputer, mulai dari pembuatan karakter, pengaturan gerakan objek dan kamera, pemberian suara dan special effect. Dan dengan animasi komputer, hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan menjadi mungkin dan lebih mudah. Namun animasi ini yang dihasilkan tergantung keahlian yang dimiliki dan software yang digunakan. Dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat, maka komputer telah menjadi alat untuk sekaligus memproduksi karakter-karakter untuk film animasi. Pada animasi komputer, animasi ini lebih dikenal dengan sebutan 3D-motion, yaitu dengan kelebihan pemanfaatan kedalaman dan volume objek yang dapat ditunjukkan secara 3 dimensi. Ada beberapa contoh film animasi yang menggunakan komputer animasi seperti Batman, The Simpsons, Toy Story, dan film animasi yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang pemodelan objek 2 dimensi dan animasi. Dan untuk perancangan dan praktik objek dan animasinya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudara Kevin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudara Peri yang telah menjelaskan sedikit materi tentang pemodelan objek dua dimensi. Selanjutnya kita akan langsung uji coba praktek. Sekarang yang akan kita buat adalah objek dua dimensi mobil dan awan berjalan.
Pertama-tama kita deklarasikan variabel terlebih dahulu, float y titik koma. Float di sini adalah tipe data bilangan pecahan. Lalu kita buat float size sama dengan 60 titik koma. Size di sini berfungsi untuk mengatur ukuran pixel pada program kita nanti. Menentukan ukuran pixel. Selanjutnya kita buat void setup, buka kurung, titik kurung, buka kurung kurawa dan tutup kurung kurawa. Void setup ini berfungsi untuk menjalankan perintah codingan dalam sekali tekan saat program dijalankan. Lalu di dalam void setup kita ketik size, buka kurung, 1000,500 titik koma. Size ini berfungsi untuk menentukan ukuran layar pixel tadi. Setelah itu kita ketik frame rate 70 titik koma. Frame rate ini berfungsi untuk menentukan frekuensi rate di mana gambar berurutan yang disebut frame muncul pada tampilan. Sudah. Lalu kita buat void draw. Void draw ini berfungsi untuk membuat objek bergerak akan berhenti saat tombol stop ditekan, atau membuat objek bergerak saat running dan stop saat tombol stop ditekan. Dalam void draw kita deklarasikan variabel lagi, int d, lalu d sama dengan second. D sama dengan second ini berfungsi untuk mengatur waktu pergerakan objek nanti. Lalu kita ketik background 153,170,0 ditambah 50 dikali D, 0 tutup kurung titik koma. Background ini berfungsi untuk mengatur warna background nanti. Sudah. Sekarang kita coba running. Sudah. Hasilnya sudah dapat backgroundnya juga. Stop lagi. Lalu selanjutnya kita buat tanahnya. Kalau tadi kita buat langit, sekarang kita buat tanahnya. Yang pertama-tama kita beri warna terlebih dahulu. Fill pagar 76D 6D87A, lalu rect. Rect ini adalah rectangle yang artinya persegi panjang. Jadi kita membuat persegi panjang di antara langit tadi, di tengah-tengah. Rect 0,300 1250 titik koma. Sekarang coba kita running lagi. Sudah. Ini langit, ini tanah. Setelah itu kita membuat mobil. Untuk membuat mobil pertama-tama kita beri warna terlebih dahulu, fill. Di sini saya memberi warna menggunakan angka 106,90,205 titik koma. Sekali lagi rectangle karena kita akan membuat persegi panjang, bentuk persegi panjang, 72,61,139 titik koma. Sekarang kita coba running lagi. Maaf, salah. 100,250,100,50 running. Sudah. Sekarang sudah jadi badan mobilnya. Sekarang kita buat kepala mobilnya. Buat fill 72,61,139 titik koma. Rectangle
200,265,40,35 titik koma. Sekarang kita running lagi. Sudah kepala mobilnya. Sekarang kita buat rodanya. Fill. Untuk roda kita beri warna hitam 255, 65. Untuk roda, karena rectangle tadi kita untuk membuat persegi panjang, sedangkan roda berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan elips 130,300,30,30,30. Ini untuk roda depan. Selanjutnya kita buat roda belakang 200,300,30,30. Jangan lupa titik koma. Kalau tidak ada titik koma, maka program tidak bisa dijalankan. Oops. Oh, titik koma yang ini ya. Sudah. Selanjutnya kita buat kaca mobilnya. Fill, 255, titik koma. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya rek. Untuk kaca mobil kita buat untuk persegi panjang 210, 272,20,20 titik koma. Sekarang kita running lagi. Sudah. Selanjutnya setelah kita membuat mobil, langit dan tanah, kita membuat awan. Untuk awan, karena banyak gabungan dari lingkaran, maka kita menggunakan elips. Fill, warna awan putih, maka kita buat FF 6 kali, titik koma, lalu elips 450, min 50, 70,45, terus titik koma, elips lagi 500, min 50, 85, 65, titik koma, terus min 50, 35, titik koma, elips 700, min 100, 80,50, titik koma, lagi elips 750, min 100, 95,75, titik koma, elips 780, min 100, 80, 55, titik koma, elips 815, min 100, min 75, 40, elips 250, min 100, 80,35, elips 300, min 100, 80,45, titik koma. Sudah. Sekarang kita coba jalankan lagi. Belum jadi awannya. Yang salah.
Oke, karena tadi belum selesai membuat awannya, maka kita tambahkan di sini translate y sama dengan ini ditambah 0,8 titik koma, lalu translate y min 200 height dibagi 2 dikurang 2 dikali size dibagi 2 titik koma. Sekarang kita coba jalankan lagi apakah awan yang muncul. Sudah, awannya sudah muncul. Nah, tapi di sini awannya masih berbentuk lingkaran, gabungan lingkaran, dan masih terlihat garis-garisnya. Maka kita coba samarkan garis-garis yang ada pada awan dan pada mobil juga pada tanah. Dengan cara kita tambahkan kode no stroke, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Sekarang coba kita jalankan lagi. Sudah. Nah, itu saja untuk praktek hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.